Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai fenomena 7 yang judulnya yaitu fenomena mudik dan perayaan dalam suasana Lebaran. Tanya saya sendiri, Bunga Fernandes, selaku moderator, dan teman saya Izuya Khairani Islami. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama mengenai latar belakang, di mana latar belakang kami mengambil fenomena 7 ini, yaitu karena perjalanan selama musim mudik Lebaran idealnya menjadi pengalaman yang menyenangkan untuk bersilaturahmi. Namun, seringkali harapan ini terbentur oleh kenyataan kemacetan dan melelahkan dan tidak nyaman. Peningkatan kualitas pengalaman perjalanan menjadi fokus penting dalam pengembangan infrastruktur transportasi. Fenomena 7 juga menyajikan contoh bagaimana jalan tol baru di Padang berkontribusi pada perbaikan pengalaman perjalanan mudik. Analisis ini akan mengkaji bagaimana administrasi publik dapat berperan dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Izu Yakrani Islami. Kepada Izu Yakrani Islami, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran dari fenomena ketujuh. Jadi, dampak positif penggunaan jalan tol baru di Padang ini terhadap pengalaman mudik Lebaran. Sebelumnya, perjalanan mudik ini selalu diwarnai dengan kemacetan yang parah dan waktu tempuh yang lama. Namun, dengan adanya tol baru, pemudik merasakan perbedaan signifikan berupa perjalanan yang lebih cepat, lancar, dan juga nyaman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep atau teori administrasi publik yang relevan dengan fenomena ketujuh ini. Yang pertama itu ada kebijakan publik di sektor transportasi. Pembangunan jalan tol ini adalah hasil dari kebijakan publik di sektor transportasi. Pemerintah daerah membuat kebijakan untuk membangun jalan tol sebagai solusi mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan konektivitas. Hal ini sesuai dengan konsep proses pembuatan kebijakan yang melibatkan identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, dan juga evaluasi. Yang kedua yaitu manajemen infrastruktur publik. Pembangunan dan pengelolaan jalan tol ini adalah contoh konkret dari manajemen infrastruktur publik. Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur jalan tol untuk kepentingan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan konsep manajemen aset publik dan siklus hidup infrastruktur. Nah, yang ketiga yaitu ada pelayanan publik di bidang transportasi. Tol ini adalah layanan yang diberikan pemerintah untuk memudahkan masyarakat. Dalam teks, pengemudi merasa perjalanan akan lebih cepat dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di bidang transportasi sudah berjalan dengan baik dan membuat pengguna merasa puas. Yang keempat yaitu ada good governance. Pengelolaan tol melibatkan kolaborasi berbagai pihak dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga tercermin dari keberadaan pos pengaman dan fasilitas pendukung lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada New Public Management atau NPM, operasional tol yang efisien dan fokus pada kenyamanan pengguna seperti pembayaran elektronik dan gardu tol yang memadai, mencerminkan prinsip New Public Management yang mengutamakan pelayanan cepat, efisien, dan juga kepuasan warga. Nah, jika dianalisis lebih lanjut, maka pengalaman positif perantau dalam menggunakan jalan tol baru di Padang ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyediakan infrastruktur yang memadai dan memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang transportasi. Yang kedua, keberhasilan dalam jalan tol dalam mengurangi kemacetan dan mempersingkat waktu tempuh memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti memudahkan perjalanan, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, jalan tol juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, seperti meningkatkan aksesibilitas, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih Zuya. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai tantangan utama. Yang pertama yaitu volume kendaraan yang tinggi. Nah, selama mudik Lebaran menyebabkan kemacetan parah di jalur utama sebelum adanya tol baru. Yang kedua yaitu pengaturan lalu lintas yang belum optimal. Meskipun sudah ada koordinasi antar instansi, masih terdapat titik-titik kemacetan dan kepadatan kendaraan. Selanjutnya yaitu mengenai fasilitas umum yang kurang memadai seperti tempat parkir, toilet, dan pengelolaan sampah itu sangat mempengaruhi kenyamanan pemudik. Selanjutnya itu informasi lalu lintas yang belum terintegrasi dan kurang update.
di mana menyebabkan pemudik kesulitan mendapatkan kondisi jalan secara real time. Nah, yang terakhir yaitu risiko keselamatan tinggi, terutama bagi pengguna sepeda motor yang mendominasi perjalanan mudik dan rawan kecelakaan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai solusi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi lintas sektor antara kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah untuk pengaturan lalu lintas yang lebih efektif. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu untuk penyebaran informasi real time melalui media sosial dan aplikasi mobile agar pemudik dapat mengakses kondisi jalan dengan mudah. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan infrastruktur pendukung, di mana seperti jalan tol baru yang memperlancar arus kendaraan dan fasilitas umum yang memadai untuk kenyamanan pemudik. Yang keempat yaitu pengelolaan fasilitas umum dan sampah yang lebih baik untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan selama musim mudik. Dan yang terakhir itu peningkatan aspek keselamatan. Nah, termasuk pengawasan ketat terhadap kendaraan dan edukasi keselamatan bagi pemudik, khususnya pengguna sepeda motor. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran teknologi dalam pengelolaan. Yang pertama itu sistem informasi lalu lintas berbasis digital yang menyediakan data arus kendaraan dan kondisi jalan secara real-time untuk pengambilan keputusan cepat. Selanjutnya yaitu media sosial dan aplikasi mobile. Nah, sebagai kanal utama penyebaran update kondisi jalur mudik dan membantu pemantik memilih rute alternatif dan menghindari kemacetan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas seperti kamera CCTV dan pos pemantauan di titik-titik strategis tol baru untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran perjalanan. Yang terakhir yaitu integrasi data dan antar instansi, yaitu untuk koordinasi yang lebih baik dan respon cepat terhadap kondisi darurat di lapangan. Nah, jadi kesimpulan dari keseluruhan materi kami, yaitu dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi publik efektif, terutama dalam manajemen infrastruktur dan transportasi, sangat penting untuk mendukung kelancaran perjalanan mudik Lebaran. Koordinasi antar sektor, transportasi informasi, dan penggunaan teknologi menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan arus mudik yang padat dan kompleks. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.